Selamat pagi, nama saya Anastasia Leonita Sembiring, NPM 2103-120038, Fakultas Hukum semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tema pembidangan hukum. Yang pertama dari segi waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, adalah hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu pada suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan yang akan berlaku di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimanapun untuk segala bangsa, untuk segala daerah tanpa mengenal batas waktu tertentu. Sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum segi material, yaitu sumber-sumber yang melahirkan isi atau materi hukum. Yang kedua, sumber hukum dari segi formil atau bentuk, yaitu sumber-sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Selanjutnya yaitu bentuk hukum. Yang pertama ada hukum tidak tertulis, unwritten law. Kedua, hukum tertulis atau written law. Di hukum tertulis ada dua, yaitu satu, kodifikasi, pembukuan aturan-aturan sejenis, sistematis, lengkap, misalnya KUHP dan juga KUHD. Kedua, ada non-kodifikasi, misalnya UU-PM, UU-HAKI. Contoh hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi. Yang pertama ada KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang. Contoh hukum tertulis tidak terkodifikasi. Yang pertama ada UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara mempertahankan. Yang pertama, material atau isi, yaitu masalah yang akan timbul, hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan lain-lain. Contohnya hukum pidana, hukum perdata. Kedua, ada formil, yaitu proses mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Di sini ada hukum acara perdata, hukum acara pidana. Selanjutnya dari segi wujudnya. Yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum dalam negara yang berlaku untuk umum, tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Contohnya adalah dalam jual beli. Yang kedua ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. Selanjutnya dari segi luas berlakunya. Yang pertama ada hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya, misalnya jual beli. Selanjutnya, hukum khusus, yaitu hukum yang berlaku hanya untuk hal khusus, misalnya jual beli tanah. Selanjutnya dari segi sifat. Yang pertama dari segi sifat memaksa. Hukum yang dalam keadaan manapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya untuk kejahatan pencurian atau syarat sah perkawinan. Selanjutnya sifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak telah membuat aturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya bentuk perjanjian, baik lisan, tulisan, maupun yang lain-lain. Selanjutnya dari segi tempat berlakunya, ada 4, yaitu yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan dalam jangka internasional. 3. Hukum asing, hukum yang berada dalam negara lain. Yang terakhir, hukum gereja, itu kumpulan norma gereja untuk anggotanya. Selanjutnya dari segi isi, yang pertama ada private atau sipil, hukum yang mengatur hubungan dan kepentingan antar individu atau perorangan. Contohnya hukum perdata dan juga hukum dagang. Yang kedua, publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat atau perorangan. Contohnya adalah hukum pidana. Selanjutnya adalah pembagian hukum privat atau sipil. Yang pertama, hukum privat atau sipil dalam arti luas, yaitu meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua, hukum privat atau sipil dalam arti sempit, yaitu hukum perdata. Kedua, pembagian hukum publik terdiri dari hukum tata negara atau HTN, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan. Selanjutnya ada hukum administrasi negara atau HAN, yaitu hukum yang mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan dan alat perlengkapan negara. Yang ketiga, hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Selanjutnya hukum internasional. Ada 2, yaitu hukum perdata internasional dan juga hukum publik internasional. Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata, yang pertama bisa dilihat dari isi.
Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan seseorang. Sedangkan hukum pidana yaitu mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tertib masyarakat. Yang kedua dari perbedaan pelaksanaannya. Hukum perdata. Norma perdata baru dilakukan ketika ada seseorang yang merasa dirugikan. Yang kedua, hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tetapi beberapa tindakan pidana harus berdasarkan pengaduan, misalnya pencurian dalam keluarga. Yang ketiga dari perbedaan menafsirkan. Kalau hukum perdata bolehkan bermacam-macam penafsiran terhadap KUH Perdata, sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut kata-kata dalam UU Pidana. Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata yang terakhir yaitu hukum acara, yang isinya ada mengadili, pelaksanaan penuntutan, alat bukti, penarikan kembali suatu perkara, kedudukan para pihak, dasar keputusan hakim, macam hukum atau sanksi, dan bandingan. Demikianlah pelajaran mengenai pembidangan hukum yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih.